Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mate people, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Atikah Rihadatul Aisy, Fatia Inayah, Elis Indriani, dan juga Dimas Adenanda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desimal. Langsung aja ke pembahasannya yuk. Yang pertama, identifikasi nilai tempat suatu digit dalam bilangan desimal. Seperti notasi pecahan, notasi desimal digunakan untuk mewakili bagian dari keseluruhan. Namun, saat menulis angka dalam notasi desimal, kita tidak menggunakan garis pecahan dan penyebut juga tidak ditampilkan. Misalnya, perhatikan daerah persegi panjang di bawah ini yang memiliki 1 dari 10 bagian yang sama yang diwarnai warna merah. Kita dapat menggunakan pecahan desimal 0,1 untuk menggambarkan jumlah angka yang diarsir. Keduanya dibaca sebagai 1/10. Jadi di sini angka yang di pecahannya yaitu 1/10 itu kalau di desimal itu sama aja kayak 0,1. Dapat dilihat pada gambar juga ya. Selanjutnya yaitu tulis desimal dalam bentuk diperluas. Angka desimal 4 dan 458 yang dimasukkan dalam bagian nilai tempat di bawah menunjukkan waktu atau dalam detik yang dibutuhkan oleh pemegang rekor wanita Melanie Troxell untuk menempuh jarak 1/4 mil dengan mobil balap berbahan bakar teratasnya. Perhatikan bahwa nilai tempat kolom untuk bagian bulat adalah 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi di sini ada gambar itu kan yang atas ada whole number part sama yang kanan ada fractional part. Jadi kalau whole number part itu bagian bilangan bulatnya, yang fractional part itu adalah sebagai bagian yang desimalnya gitu. Nah itu kan yang 4 itu ada di bagian yang 1. Nah itu berarti dia masuk ke kesatuan. Nah yang 4 selanjutnya yaitu dia masuk ke bagian 1/10. Yang 5 itu masuk ke bagian 1/100. Dan yang 8 itu masuk ke bagian 1/1000. Nilai tempat kolom untuk bagian pecahan desimal adalah 1/10, 1/100, dan 1/1000 dan seterusnya. Setiap kolom tersebut memiliki nilai yang merupakan nilai tempat langsung di sebelah kirinya. Misalnya, nilai kolom 1/10 sama dengan 1/10, nilai kolom satuannya yaitu 1 kali 1/10 sama dengan 1/10. Yang kedua yaitu nilai kolom 1/100 sama dengan 1/10, yaitu nilai kolomnya 1/10, yaitu 1/10 dikali 1/10 sama dengan 1/100. Dan yang ketiga yaitu nilai kolom 1000 sama dengan 1/10 nilai kolom 1/100, yaitu 1/100 dikali 1/10 sama dengan 1/1000. Arti desimal 4 dan 458 menjadi jelas, atau arti desimal 4,458 menjadi jelas ketika kita menulisnya dalam bentuk yang diperluas atau juga disebut sebagai notasi yang diperluas, yaitu pada gambar disebutkan yaitu 4,458 sama dengan 4-nya yaitu satuan ditambah 4/10 ditambah 5/100 ditambah 8/1000 yang dapat ditulis juga sebagai 4,458 sama dengan 4 ditambah 4/10 ditambah 5/100 tambah 8/1000. Selanjutnya yaitu membaca desimal dan menuliskannya dalam bentuk standar. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau whole number part itu yaitu bagian bilangan bulat dan fractional part itu sebagai bagian pecahan. Kita membaca 4,458 sebagai 458.000 karena 4,458 sama dengan 4, lalu yang bagian komanya yaitu 458.000. Perhatikan bahwa digit terakhir dalam 4,458 berada di 4/1000. Pengamatan ini menggunakan metode berikut untuk membaca desimal. Jadi untuk membaca desimal yaitu lihat ke sebelah kiri titik desimal dan sebutkan nama bilangan bulat tersebut. Nah, yang titik desimal itu dibaca sebagai dan. Nah, yang terakhir yaitu ucapkan bagian pecahan desimal sebagai bilangan bulat diikuti dengan nama kolom nilai tempat terakhir dari digit yang paling jauh ke kanan. Menggambarkan desimal pada garis bilangan, misal min 1,8, min 1,23, min 0,3, dan 1,89 pada garis bilangan. Strategi kita akan menentukan posisi setiap desimal pada garis bilangan dan menggambar titik tebal. Penyelesaian grafik setiap desimal negatif berada di sebelah kiri 0
dan grafik desimal positif berada di sebelah kanan 0 karena min 1,8 lebih kecil dari min 1,23, maka grafik min 1,8 berada di sebelah kiri min 1,23. Kemudian ada bulatkan desimal. Yang pertama, untuk membulatkan desimal ke nilai tepat desimal tertentu, carilah digit pembulatan di tempat tersebut. Kedua, lihat angka uji tepat di sebelah kanan angka pembulatan. Yang ketiga, jika angka uji adalah 5 atau lebih, bulatkan ke atas dengan menambahkan 1 pada angka pembulatan dan membuang semua angka yang berada di sebelah kanan. Jika angka uji kurang dari 5, bulatkan ke bawah dengan tetap menggunakan angka pembulatan dan buang semua angka di sebelah kanannya. Contoh, seorang siswa di kelas kimia menggunakan timbangan digital untuk menimbang senyawa dalam gram. Bulatkan hasil pengukuran yang tertera pada timbangan ke perseribuan gram terdekat. Strategi kita akan mengidentifikasi angka pada kolom perseribuan dan angka pada kolom per 1010. Penyelesaian angka pembulatan pada kolom perseribuan adalah 8 karena angka uji 7 adalah 5 atau lebih besar. Kita bulatkan ke atas sehingga hasil timbangannya adalah 15.239 karena telah kita bulatkan ke atas. Kemudian tambahkan desimal. Menjumlahkan desimal mirip dengan menjumlahkan bilangan bulat. Kita menggunakan bentuk vertikal dan menumpuk desimal dengan nilai tempat dan titik desimal yang sesuai. Kemudian kita tambahkan digit di setiap kolom, mulai dari kanan ke kiri. Pastikan bahwa per 100 ditambah ke per 100, per 1000 ditambah ke per 100, ditambah ke per 100, per 10 ditambah ke per 10, 1 ditambah ke 1 lainnya, dan seterusnya. Kita menulis titik desimal dalam penjumlahan sehingga sejajar dengan titik desimal dalam penjumlahan. Misalkan untuk mencari 4,21 ditambah 1,23 ditambah 2,45. Kita kerjakan sebagai berikut ya. Untuk menggambarkan angka desimal, tuliskan angka-angka dalam bentuk vertikal dengan titik desimal yang sejajar. Jumlahkan angka-angka seperti Anda menambahkan angka bulat dari kanan ke kiri. Tuliskan titik desimal pada hasil angka 2 tepat di bawah titik desimal pada penjumlahan. Untuk penjumlahan sama ya, seperti penjumlahan bilangan bulat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh kurangi desimal. Pengurangan desimal mirip dengan pengurangan bilangan bulat. Kita menggunakan bentuk vertikal dan menumpuk desimal dengan nilai tempat dan titik desimal yang sesuai, sehingga kita mengurangi objek yang serupa 1/100 dari 1/10, 1 dari 1, dan seterusnya. Untuk mengurangi angka desimal, yang pertama, tuliskan angka-angka dalam bentuk vertikal dengan titik desimal yang sejajar. Contoh di sini kita menggunakan 8,59 dikurangi 1,27. Yang kedua, kurangi angka-angka tersebut seperti Anda mengurangi bilangan bulat dari kanan ke kiri, yaitu 9 kolom per 100 dikurangi dengan 7, hasilnya 2. Yang angka 5 itu kolom per 10 dikurangi 2, hasilnya 3. Yang angka 8 itu kolom satuan dikurangi dengan 1, yaitu hasilnya 7. Yang ketiga, tuliskan titik-titik desimal pada hasil angka 2 tepat di bawah titik desimal pada hasil pengurangan
Jadi komanya itu tetap sejajar dengan koma yang di atas. Jadi hasilnya 7,32. Kalikan pecahan. Untuk mengembangkan aturan perkalian desimal, kita akan mempertimbangkan perkalian 0,3 dikali 0,17 dan mencari hasil perkaliannya secara tidak langsung. Pertama, kita tulis 0,3 dan 0,17 sebagai pecahan dan kalikan keduanya dalam bentuk tersebut. Kemudian kita nyatakan pecahan yang dihasilkan sebagai desimal. Contohnya 0,3 dikali 0,17 sama dengan 3/10 dikali 17/100. Karena 0,3 itu ditulis 3/10 karena di belakang koma itu ada satu angka, jadi per 10. Sedangkan 0,17 itu per 100 karena di belakang koma itu ada dua angka. Dijumlahkan sama dengan 3 dikali 17 per 10 dikali 100 sama dengan 3 dikali 17 itu 51, 10 dikali 100 itu 1000. Jadi sama dengan 0,051. Cara yang kedua, kita hilangkan 0 komanya, jadi 3 dikali 17 itu sama dengan 51. Nah, 51 ini karena di belakang yang 0,3 itu di belakangnya ada satu angka, dan yang kedua itu 0,17 itu di belakang komanya ada dua angka. Jadi angka yang pertama ditambah angka yang kedua itu ada 3, jadi harus di belakang koma itu ada 3 angka. Jadi dihasilkan 0,051 karena nolnya dimasukkan ke dalam 0,051. Kalikan desimal dengan pangkat 10. Angka 10, 100, dan 1000 disebut pangkat 10 karena angka-angka tersebut merupakan hasil perkalian 101, 102, dan 10. Untuk membuat aturan guna menemukan hasil perkalian desimal dengan pangkat 10, kita kalikan 8,675 dengan dua pangkat 10 yang berbeda. Yang pertama, 8,675 dikali 10 yaitu 86,750. Dan yang kedua, 8,675 dikali 100 yaitu hasilnya 867,500. Ketika kita memeriksa jawabannya, titik desimal pada faktor pertama 8,675 tampak dipindahkan ke kanan oleh proses perkalian. Jumlah tempat desimal yang dipindahkan bergantung pada pangkat 10 yang digunakan untuk mengalikan 8,675. Contoh yang pertama yaitu 8,675 dikali 10 sama dengan 86,75. Karena 10 itu nolnya ada 1, jadi komanya itu pindah ke belakang. Jadinya 86,75. Dan contoh yang kedua yaitu 8,675 dikali 100 sama dengan 867,5. Karena nolnya 100 itu nolnya ada 2, jadi komanya pindah ke belakang itu 2 kali. Jadi jawabannya 867,5. Selanjutnya yaitu membagi desimal dengan bilangan bulat. Untuk mengembangkan aturan pembagian desimal, mari kita pertimbangkan masalah 47 dibagi banding 10. Jika kita menulis ulang pembagian, sebagai kita dapat menggunakan metode pembagian untuk mengubah pecahan bisa menjadi pecahan campuran untuk menemukan jawabannya. Untuk melakukan pembagian yang sama menggunakan desimal, kita tulis 47 sebagai 47,0. Dan bagi seperti kita membagi bilangan bulat, itu perhatikan bahwa titik desimal dalam hasil bagi atau jawaban ditempatkan tepat di atas titik desimal dalam pembagi 4.7. Selanjutnya itu 70 setelah mengurangi 40 dari 47, turunkan 0 dan lanjutkan membagi, sisanya adalah 0. Untuk membagi desimal dengan bilangan bulat, yang pertama itu tulislah soal dalam bentuk pembagian panjang dan tempatkan titik desimal pada hasil bagi atau jawaban tepat di atas titik desimal pada hasil yang dibagi. Yang kedua, membagi seperti mengerjakan bilangan bulat. Dan yang ketiga, jika diperlukan, angka 0 tambahkan dapat ditulis di sebelah kanan digit terakhir bilangan yang dibagi untuk melanjutkan pembagian. Selanjutnya itu membagi desimal dengan desimal. Untuk mengembangkan aturan pembagian yang melibatkan pembagi desimal, mari kita perhatikan soal 0,2592 dibagi 0,36, di mana pembaginya adalah desimal 0,36.
pertama, kita nyatakan pembagian tersebut dalam bentuk pecahan. Untuk dapat menggunakan aturan pembagian desimal dengan bilangan bulat yang dibahas sebelumnya, kita perlu memindahkan titik desimal pada pembagi 0,36 dua tempat ke kanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalikannya dengan 100. Namun, jika penyebut pecahan dikalikan dengan 100, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 100, sehingga pecahan tersebut mempertahankan nilai yang sama. Oleh karena itu, 100/100 bentuk 1 yang harus kita gunakan untuk membangun 0,2592 dibagi 0,36. Nah teman-teman, itulah sedikit pembahasan dari kelompok kami mengenai desimal. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa tanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.